Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali tentang hadis mutawatir. Aqsamuhu, pembagiannya. Al-mutawatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mutawatiru al-lafzi, yang kedua al-mutawatir al-ma'nawi. Al-mutawatir al-lafzi itu apa? Ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Hadis yang mutawatir lafadznya dan maknanya. Jadi secara lafadz dan maknanya sama. Semua perawi yang menyebutkan hadis ini sama, menyebutkan lafadz yang sama, dan otomatis ketika lafadznya sama maknanya juga sama. Mislu, contoh, hadisu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, man kadzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah dia, ditempatkan, maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, terbuat dari api neraka. Rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan. Diriwayatkan oleh 70 lebih para sahabat. 70 lebih para sahabat. Maka ini sudah masuk ke dalam standar mutawatir. 70 lebih sahabat, maka tabi'inya otomatis lebih daripada itu. Al-mutawatir al-ma'nawi, mutawatir secara makna, yang sifatnya maknawi. Ma tawatara ma'nahu duna lafdhihi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya tanpa lafadznya. Maksudnya adalah apa? Mislu, contohnya, ahadisu raf'il yadaini, hadis yang menerangkan tentang mengangkat kedua tangan fid du'a, di dalam berdoa. Ya, di dalam berdoa. Maksudnya adalah apa? Waroda anhu nahwa mi'ati hadisin. Nah, telah datang dari Nabi SAW sekitar 100 hadis. Ya. Kullu hadisin minha fihi annahu rafa'a yadahi fid du'a. Semua hadis yang 100 ini menerangkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifah. Tetapi itu semua di waktu-waktu atau di kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Nah, maka ini yang disebut dengan mutawatir ma'nawi. Maksudnya adalah apa? Secara satu hadis per hadisnya itu adalah hadis yang bukan mutawatir. Tetapi ketika hadis itu dikumpulkan sampai 100 hadis, ternyata inti hadis itu sama, menerangkan tentang raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangan dalam berdoa, maka maknanya itu adalah mutawatir, yaitu menunjukkan tentang syariat mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Walaupun lafaz hadisnya berbeda, dalam kondisi yang berbeda, tetapi ketika dikumpulkan beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah disyariatkan. Nah, yang berikutnya adalah wujuduhu, keberadaan hadis mutawatir. Yujadu adadun la ba'sa bihi minal ahadits al-mutawatir. Ada beberapa hadis mutawatir yang tidak banyak. Contohnya adalah hadisul haud, hadis yang menerangkan tentang telaga Nabi SAW. Yang berikutnya adalah hadisul masyi alal khufain, hadis al-masyu alal khufain. Wa hadisu raf'ul yadaini fi shalah, dan hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika sholat. Wa hadisu naddarallahu mura'an, dan hadis naddarallahu mura'an. Nah, maka disebutkan di sini, lakin law nadharna ila adadi ahadisil ahadi lawajadna annal ahadisa al mutawatirata qalilatun jiddan binisbati laha. Tetapi jika kita melihat perbandingan antara bilangan hadis ahad dengan hadis mutawatir, maka hadis mutawatir lebih sedikit, jauh lebih sedikit sekali daripada hadis ahad. Itu tentang keberadaan hadis mutawatir. Yang berikutnya adalah asyuru al-musannafati fihi, kitab-kitab yang masyhur berkaitan tentang hadis mutawatir. Ada 3 kitab di sini. Yang pertama adalah Al-Azhar Al-Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ini karangan Imam As-Suyuti. Nah, yang berikutnya adalah Qatful Azhar. Ini karangan Imam As-Suyuti juga. Wa huwa talkhisun lil kitabis sabiq. Jadi Imam As-Suyuti meringkas kitab sebelumnya, itu Al-Azhar Al-Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Yang berikutnya yang jim adalah Nadhmul Mutanasir minal hadisil mutawatir. Ini karangan Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Nah, ini yang bisa kita bahas
berkaitan tentang bab hadis mutawatir. Kita sudah jelaskan definisinya, syaratnya, hukumnya, pembagiannya. Selanjutnya keberadaan hadis mutawatir itu dibandingkan hadis ahad. Terus yang berikutnya adalah kitab-kitab yang masyhur yang membahas hadis mutawatir. Semoga pertemuan ini bisa memahamkan antum dan antuna semua. Dan Ustadz harap yang belum paham, harap tanyakan ke guru mapelnya, baik Ustadz ataupun Ustadzah. Dan apabila belum paham menyimak satu kali video, maka diulang-ulang menyimaknya supaya lebih paham. Insya Allah semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.